Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan, bidang studi matematika. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Surade, dan hari ini hari Rabu 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi persamaan linear satu variabel. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan Nazar untuk memimpin doa. Selamat duduk, siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersama Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7D, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Semua Pak. ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Oke, yang berikutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mulai dari ice breaking dulu agar bisa lebih konsentrasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk ice breakingnya seperti apa kita coba lihat. Ini aturannya, sebut warnanya jangan tulisannya. Paham ya? Contoh, ini warnanya mana? Nah. Waktunya dipercepat. Oke, tepuk tangan. Warna apa api, Bro? Oke, gimana? Udah bisa fokus? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Siap. Kita mulai. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mengulang materi-materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kemarin kalian belajar apa? Aljabar, macam-macam aljabar dan operasi aljabar. Oke, Nazar masih ingat materi pertemuan kemarin, yaitu mengenai materi aljabar. Kemudian yang dipelajarinya ada sifat-sifat aljabar dan operasi bentuk aljabar. Oke, supaya lebih kental mengingat kembali materi sebelumnya, di sini ada beberapa soal yang coba kalian jawab. Yang pertama, huruf atau simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang tidak ditentukan adalah pengertian dari apa? Koefisien, variabel, suku, atau konstanta? Variabel. Coba kita lihat jawabannya, variabel. Kalau tanyanya gini berarti jawabannya benar. Pintar-pintar sekali. Artinya, alhamdulillah. Karena Sudah dekat bentuk aljabar 2P tambah 3P dikurangi 7. Yang mana? Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama. Yang A belum, Pak? Ya, Pak. Yang ini. Ya.
Ini bukan? Ya. Gitu ya. Oke, ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk materi hari ini. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menentukan nilai persamaan linear satu variabel dengan tepat. Kemudian yang keduanya membuat model matematika dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ini tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Kemudian nanti untuk proses pembelajarannya ada beberapa tahapan. Yang pertama, nanti kalian akan belajar dengan cara berdiskusi ya, dengan kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian setelah nanti selesai dalam diskusinya, nanti ada presentasi, ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya selama berdiskusi. Setelah itu nanti ada evaluasi. Evaluasi itu untuk menilai atau mengukur pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini. Nanti yang dievaluasi yang pertama ada penilaian sikap, ya, kemudian ada penilaian keterampilan. Nanti diambil dari penilaian portofolio LKPD-nya. Nanti akan diberikan LKPD untuk penilaian dari keterampilan. Kemudian satu lagi ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan berupa tes untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pasti tidak ada. Hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah persamaan linear satu variabel. Kira-kira nanti manfaatnya untuk apa? Untuk apa kalian belajar persamaan linear variabel? Ada tidak manfaatnya? Ada Pak. Nah, apa sebenarnya? Untuk apa ya? Untuk menambah wawasan lah. Oke, bagus ya. Bisa menambah wawasan. Karena nanti materi ini akan berkesinambungan. Kalau misalnya nanti kalian lanjutkan ke SMA, nanti juga kalian akan belajar mengenai PLTP atau persamaan linear tiga variabel. Ya. Nah, kemudian manfaat yang lain banyak di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan kalian yang permasalahannya itu ada kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Misalkan contohnya ngajar ke pasar mau beli mangga. Misalkan beli mangga sebanyak 2 kg, harganya misalkan 30.000. Kalau misalkan ngajar punya uang 100.000, ada berapa banyak nanti buah mangga yang ngajaran beli? Per kilo, per 30.000. Oke, 2 kilonya misalkan ngajar beli 2 kilo harganya 30.000. Ngajar punya uang 100.000. Ini uang 100.000 itu bisa buat beli berapa banyak? 2 kilo. Berapa? 6 kilo ya. Nanti ada sisanya. Kalau sisa 10.000. Sisanya berapa? 10.000. Ya. Sebenarnya itu juga permasalahan itu ada kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Jadi permasalahan yang tadi berhubungan dengan permasalahan kontekstual dari persamaan linear satu variabel. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Ini ya. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Tahu kan variabel? Simbolnya apa dari variabel? Simbolnya apa? Simbol dari variabel apa? Disimbolkan dengan huruf ya. Huruf apa? A sampai Z. Huruf alfabet A sampai Z. Yang digunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Kemudian bentuk umumnya, ini bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Ini bentuk umumnya, contohnya ini A tambah 3 sama dengan 6, atau 2X dikurangi 3 sama dengan 5, kemudian 5Y kurangi 8 sama dengan negatif 3. Ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Jadi suatu persamaan yang di sini tandanya memiliki sama dengan, ada simbol sama dengan, ya. Kemudian ada satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1.
yaitu untuk pertama lihat seperti itu. Oke, kita lanjut ke, nah ini ada permasalahan. Nah, kita coba tonton dulu video ini. Oke, kalian silakan cermati permasalahan yang ada di tayangan video ini. Dari mana? Nih, kemarin dia tahu pemimpin kita, lomba yang lalu itu yang lolos total ada 23 orang, dan itu semua harus dibagi hadiah. Terus terbagi gimana? Gimana kalau nilai yang terbaik dapat 100.000, nah yang lainnya dapat 25.000. Tapi kira-kira berapa juga yang harus dibagi nih? Yang begitu sih paling peserta. Berarti berapa peserta nanti? Jadi udah 20.000. Itu masih pikirin. Sekarang tuh kita harus pikirin dari langit lah. Kalau ini langitnya mereka. Oke, kira-kira permasalahannya apa dari tayangan video tadi? Pembagian uang, Pak. Pembagian uang. Ya, pembagian hadiah. Pembagian hadiah. Hadiah apa? Hadiah berupa uang. Hadiah berupa uang. Ya. Untuk apa? Finalis ya. Finalis terbaik. Lomba Olimpiade Matematika. Jadi di sini ada permasalahan. Di sini ada 63 orang finalis yang masuk final gitu ya. Kemudian setiap finalis itu harus mendapatkan penghargaan semua. Ya, kemudian finalis terbaik itu akan mendapatkan uang 100.000. Kemudian finalis lainnya mendapatkan 25.000. Nah, OSIS ini punya total hadiah itu sebanyak 3 juta. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah finalis yang berhak mendapatkan uang 100.000. Nah, ini adalah permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan kesamaan dinas atau variabel. Kira-kira bisa tidak mencari solusinya? Gimana caranya? Ini kita bantu OSIS ini untuk menentukan jumlah finalis yang mendapatkan uang sebanyak 100.000 rupiah. Ya. Nah, untuk pekerjaannya silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang silakan mulai berkelompok. Ada berapa? SKPD-nya sudah kebagian semua? Sudah. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Waktu pengerjaannya selama 1 menit. Yang pertama, identifikasi dulu dari permasalahan di atas. Apa yang diketahui? Ditanyakan berarti ada pada spesifik. Kan itu yang ditanyakan bersama siapa ini berapa
Ya kan di sana diketahui berat badan Donald berapa, berat badan Betty, kemudian yang ditanyakannya berat badan. Kemudian masukkan nilainya. Berat badan Betty berapa? Kalau belum ada nilainya, tulis kembali. Pekerjaannya sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 3 Sudah. kelompok 4 Sudah. kelompok 5 Sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, langkah berikutnya adalah ya, presentasi. Jadi ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya, Pak. Oke, untuk aktivitas 1 mau dipresentasikan oleh siapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Oke, kelompok yang lain silakan perhatikan presentasi dari kelompok 1 untuk aktivitas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 1. Berat badan Donald sama dengan 60 kg. Berat badan Betty sama dengan 25 kg. Berat badan Tommy sama dengan berat badan Betty dan berat badan Tommy sama dengan berat badan 25 kg. Berat badan Betty tambah Tommy 60 kg dikurangi 25 kg sama dengan 35 kg. Jadi berat badan Tommy adalah 35 kg. Oke, ini hasil dari presentasi kelompok 1. Silakan ditanggapi. Jawabannya ada yang berbeda? Jawabannya sama. Sama. Caranya sama. Sama. Beda enggak pada nama? Ada yang berbeda? Ada. Tapi hasilnya sama ya. Sudah sama. Gak ada yang mau ditanyakan? Untuk presentasi kelompok 1? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan ke presentasi yang kedua untuk aktivitas 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok siapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kami akan mempresentasikan aktivitas 2. Perhatikan lagi ya untuk kelompok 2 yang akan menjelaskan jawaban dari aktivitas yang kedua. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi berapa banyak finalis yang berhak mendapatkan uang 100.000 sama dengan jumlah 75.000 X tambah 1.575.000 sama dengan 3 juta rupiah. 75.000 X tambah 1.570.000 dikurangi 1.575.000 sama dengan 3 juta dikurangi 1.575.000. 75.000 X sama dengan 1.420.000 X sama dengan 19. Jadi banyaknya finalis yang berhak mendapatkan uang sebesar 100.000 adalah 19 orang. Urutan terbaik ke 1 hingga ke 19 orang. Yaitu presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau jawaban yang berbeda? Jawabannya sama atau tidak untuk aktivitas yang kedua? Nah, alias jadi banyaknya finalis yang mendapatkan uang 100.000 itu ada sebanyak 19 orang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Najlan, silakan Najlan. Saya bisa menyimpulkan persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Cara menentukan penyelesaian: kedua ruas satu persamaan ditambah dengan bilangan yang sama, dikurangi dengan bilangan yang sama, dikalikan dengan bilangan yang sama, dan dibagi dengan bilangan yang sama. Tadi selama bekerja dalam kelompok kalian sudah mengenal atau tahu dari persamaan linear satu variabel itu apa? Tadi di awal juga sudah disinggung persamaan linear satu variabel itu adalah suatu persamaan yang dimana variabelnya itu terdiri dari satu variabel dan pangkat intinya adalah pangkat 1. Kemudian cara penyelesaiannya itu menggunakan persamaan. Jadi kedua ruas bisa dikurangi dengan yang sama atau ditambah dengan yang sama, kemudian bisa dibagi atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu cara penyelesaiannya. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada. Oke, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kita jawab refleksi pembelajaran yang ada di depan ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Materinya apa yang kalian pelajari hari ini? Persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Kesannya bagaimana pertanyaan ini? Senang tidak? Senang ya? Ya. Kemudian apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami? Dapat dipahami. Kalian paham tidak materi hari ini? Paham. Nih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Di akhir pembelajaran ada evaluasi. Ya, seperti yang di awal tadi disampaikan, hari pembelajaran ada evaluasi.
dikerjakan soalnya secara mandiri ya, jangan berdiskusi lagi. Waktunya 10 menit, silakan dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis, silakan lembar jawabannya dikumpulkan beserta dengan data PD-nya. Untuk lembar jawabannya nanti Bapak periksa, kalau misalkan nanti nilainya kurang dari KKM, nanti ada remedial. Ya, kalau misalkan nanti nilainya di atas KKM, nanti ada apa? Penghargaan saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran ini? Untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan materinya ke pertidasamaan linear satu variabel. Di rumah silakan dipelajari untuk materi pertemuan berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM dan silakan pimpin beliau. Tempat duduk siap. Sebelum pulang berdoa mulai. Doa selesai. Bisa